Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari hadis tentang niat. Lafal niat merupakan serapan dari bahasa Arab. Secara bahasa, niat berarti keinginan atau tujuan. Sedangkan menurut istilah, niat adalah keinginan seseorang dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan nyata apa yang diinginkan. Sebagai contoh, orang yang niat melakukan sholat, maka perbuatan yang mengiringinya adalah takbiratul ihram. Niat dalam suatu ibadah maupun perbuatan lainnya merupakan peranan yang sangat penting bagi diterima atau ditolaknya suatu perbuatan. Jika seseorang melakukan suatu ibadah namun niatnya salah, maka ibadahnya akan sia-sia. Dan jika seseorang melakukan ibadah dengan niat yang benar, disertai dengan cara yang benar, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang niat berbunyi, An Amri al-Mu'minin Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amri'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencintai dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 3530. Kandungan hadis tentang niat. 1. Niat merupakan pembeda antara perbuatan yang merupakan ibadah dan yang bukan ibadah. 2. Setiap perbuatan yang diniatkan untuk mengikuti ajaran agama, maka dapat dihitung sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika perbuatan itu tidak mengikuti ajaran agama, perbuatan itu tidak memperoleh pahala. 3. Niat adalah melakukan sesuatu dengan sengaja yang diikuti dengan perbuatan apa yang diinginkan. 4. Niat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap amalan perbuatan. 5. Jika niat seseorang benar, maka amalan perbuatannya juga benar. Sebaliknya, jika niat seseorang salah, maka amal perbuatannya juga rusak, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain 1.
mengerjakan ibadah karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan hak ubudiyah dan wujud rasa syukur kepadanya. 2. Mengerjakan ibadah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah seseorang yang senantiasa tunduk, taat, dan patuh yang disebut dengan Abdullah atau hamba Allah. 3. Mengerjakan ibadah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah seperti seorang pedagang yang mencari untung. Ketiga kelompok di atas merupakan amalannya orang-orang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat pada diri seseorang untuk melakukan ibadah tidak harus diucapkan karena letak niat yang sesungguhnya berada dalam hati seseorang, bukan pada lisannya. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu menjaga niatnya dalam segala perbuatan. Tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap selalu berusaha menjaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai bertemu kembali di pembelajaran minggu depan. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.